Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pembimbing kita Bapak Dr. Hadi Chandra SAG MAG. Yang kami hormati rekan-rekan sekalian. Perkenankan kami memaparkan makalah kami, yaitu pada kelompok 4 ini terdapat 3 anggota. Yang pertama Pak Jasri, yang kedua Ibu Widiawati, dan yang ketiga kami sendiri Afriyadi. Dengan judul makalah langkah pengembangan dan desain pendidikan karakter. Pertama, hakikat dari pendidikan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani karakter yang berasal dari diksi yang berarti memahat atau mengukir, seperti orang yang melukis kertas. Berakar dari pengertian yang seperti itu, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan karenanya melahirkan suatu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang. Sedangkan dalam bahasa Latin, karakter bermakna membedakan tanda. Pendidikan karakter itu dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter ialah suatu pendidikan yang mengajarkan tabiat, moral, tingkah laku maupun kepribadian. Maksudnya adalah proses pembelajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan harus mampu mengarahkan, mengembangkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik yang kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk, serta bisa membuat keputusan sendiri dalam bertindak mengenai hal-hal yang pantas atau tidak pantas untuk dilaksanakan, sehingga peserta didik mampu menyesuaikannya dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dalam bentuk adat ataupun tradisi. Kemudian identifikasi tujuan pendidikan karakter ialah pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Kemudian adapun tujuan dari pendidikan karakter yang sesungguhnya ialah jika dihubungkan dengan falsafah, negara Republik Indonesia adalah mengembangkan karakter peserta didik agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan karakter itu mempunyai tujuan. Di antaranya tujuan dari pendidikan karakter ialah pertama, membentuk manusia Indonesia yang bermoral, membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan rasional. Yang ketiga, membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan suka bekerja keras. Yang keempat, membentuk manusia Indonesia yang optimis dan percaya diri. Dan yang kemudian membentuk manusia Indonesia yang berjiwa patriot. Untuk melanjutkan pemaparan kami minta kesediaan daripada Ibu Widiawati. Kami persilakan. Baiklah, dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Hadi Chandra yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Saya akan melanjutkan makalah kita yaitu pendidikan, fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter adalah pengembangan potensi dasar. Fungsi pendidikan karakter adalah 1. Pengembangan potensi dasar agar berhati baik
dan berperilaku baik. Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik. Yang ketiga, penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. 2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural. 3. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Jadi, tujuan dan fungsi dari pendidikan karakter adalah menciptakan manusia yang berbudi pekerti yang luhur sebagai makhluk bertuhan, makhluk individu, makhluk sosial, dan bermoral, yang mana jika dalam agama Islam kembali kepada tujuan Allah, menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti segala aturan, panduan hidup dan tata cara yang ada dalam Al-Quran, serta diiringi ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Analisa tujuan pendidikan karakter. Adapun analisa tujuan pendidikan karakter yaitu 1. Adanya pendidikan karakter ini sangatlah penting, terutama bagi anak-anak yang masih kecil dan remaja, karena pendidikan karakter ini dijadikan sebagai proses untuk membantu pribadi anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. 2. Seorang guru yang menjadi tenaga pendidik sangatlah penting untuk anak didiknya, karena dapat memberikan dampak yang baik dan patut dicontoh bagi anak untuk kehidupan selanjutnya, karena perilaku guru menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Dalam dunia pendidikan, memang pendidikan karakter sangat diperlukan peserta didik untuk membentuk kepribadian yang lebih baik, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, dan dapat dihormati kalangan tua dan muda. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada teman kami Pak Yusri, kepada Pak Yusri. Baiklah, saya akan melanjut dari Ibu Widiawati. Jadi tujuan dan fungsi dari pendidikan karakter adalah menciptakan manusia yang berbudi pekerti luhur sebagai makhluk yang bertuhan, makhluk individu, makhluk sosial, dan bermoral. Yang mana jika dalam agama Islam kembali pada tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti segala aturan, panduan hidup dan tata cara yang ada dalam Al-Quran, serta diiringi ajaran yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan membentuk manusia Indonesia yang bermoral, beretika, dan berakhlak, melainkan juga membentuk manusia yang cerdas dan rasional, mengambil keputusan yang tepat, serta cerdas dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Kecerdasan dalam memanfaatkan potensi diri dan bersikap rasional merupakan ciri orang yang berkepribadian dan berkarakter. Inilah yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini, yakni tatanan masyarakat yang cerdas dan rasional. Permasalahan pendidikan karakter yang ada saat ini perlu mendapat respon yang sedemikian besarnya, mengingat sudah semakin merusaknya moral bangsa Indonesia. Harus segera dicari alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih operasional sehingga mudah diimplementasikan. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengutamakan pada segi budi pekerti yang selalu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Dalam hal tersebut, Thomas Lispona sempat mengungkapkan bahwa pendidikan karakter yang dilaksanakan tidak akan efektif dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis
dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Apabila anak mendapat pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berperilaku baik untuk kehidupannya sendiri. Banyak sekali orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak diketimbangkan pendidikan karakter. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa pentingnya pendidikan karakter, baik di rumah ataupun di pendidikan formal. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya dapat kami baca lagi. Yang pertama, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh. Yang kedua, tujuan pendidikan karakter menurut pemerintah yakni membentuk manusia Indonesia yang bermoral, membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan rasional. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah,